Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar, berkembang dan berbagi wawasan di tengah era digital yang penuh perubahan ini. Perkenalkan, saya Aning Dita dari program studi manajemen. Hari ini saya ingin membagikan topik yang menurut saya menarik sekaligus penting untuk kita pahami bersama, yaitu transformasi komunikasi bisnis di era media sosial. Tujuan saya membawakan topik ini adalah agar kita memahami bagaimana media sosial telah mengubah pola komunikasi di dunia bisnis, dari cara perusahaan membangun hubungan dengan konsumen hingga bagaimana karyawan dan organisasi berinteraksi secara internal. Selain itu, saya juga ingin mengajak kita semua untuk lebih sadar peluang dan tantangan komunikasi bisnis di masa depannya semakin bergantung pada dunia digital. Coba kita pikir sebentar, kapan terakhir kali kalian membuka email kantor sebelum buka Instagram atau TikTok? Saya yakin sebagian besar pasti membuka media sosial dulu ya. Nah, disitulah letak perubahan besar yang ingin kita bahas hari ini. Dunia bisnis sekarang tidak lagi hanya berbicara lewat surat atau rapat formal, tetapi juga lewat story, reels, dan bahkan komentar netizen. Masa lalu, sekarang, dan masa depan, itu adalah pola kronologis yang akan saya bawakan kali ini. Sebelum hadirnya media sosial, komunikasi bisnis bersifat formal, terbatas, dan hanya satu arah. Perusahaan menyampaikan pesan melalui surat resmi, pertemuan tatap muka, atau iklan di media cetak seperti koran dan majalah. Karyawan pun berkomunikasi dengan atasan secara hierarkis, harus lewat jalur resmi, dan jarang sekali langsung menyampaikan ide atau pendapat mereka secara terbuka. Di masa itu, komunikasi bisnis berjalan sangat lambat. Proses pertukaran informasi membutuhkan waktu yang lama dan konsumen hanya menjadi penerima pesan pasif. Bayangkan saja ketika perusahaan ingin memperkenalkan produk baru, mereka harus mencetak ribuan brosur, menayangkan di iklan TV, dan menunggu berita di media konvensional. Namun, sistem seperti itu memiliki kelebihan. Pesan yang disampaikan terjaga formalitasnya dan cenderung lebih profesional. Sayangnya, seiring berkembangnya zaman, secara tersebut tidak lagi efektif. Pasar yang cepat berubah dan konsumen yang semakin aktif. Kita kini hidup di era komunikasi digital, di mana media sosial menjadi alat utama dalam berinteraksi. Platform seperti Instagram, LinkedIn, TikTok, dan X telah mengubah cara bisnis berkomunikasi, bukan lagi kepada audiens, tapi bersama audiens. Media sosial memungkinkan komunikasi dua arah secara interaktif. Konsumen tidak hanya menerima informasi, tetapi juga ikut berpartisipasi. Mereka bisa memberikan komentar, masukan, bahkan menciptakan konten sendiri tentang produk atau layanan. Fenomena ini disebut user-generated content dan menjadi kekuatan baru dalam dunia pemasaran modern. Selain itu, perusahaan sekarang tidak lagi bergantung pada kampanye besar yang mahal. Dengan media sosial, bisnis kecil sekalipun bisa membangun branding yang kuat asalkan memiliki kreativitas dan konsisten. Contohnya, banyak UMKM di Indonesia berhasil memperluas pasar hanya dengan promosi lewat video pendek, TikTok, atau unggahan rutin di Instagram. Dalam konteks internal organisasi, media sosial juga membawa perubahan besar. Sekarang, karyawan dapat berdiskusi, berbagi ide, dan memberikan masukan melalui platform kolaborasi digital seperti Slack atau Microsoft Teams. Komunikasi menjadi lebih terbuka, cepat, dan fleksibel sesuai dengan budaya kerja modern yang menekankan kolaborasi dan inovasi. Namun,
Perubahan ini juga membawa tantangan bagi kita semua. Tidak semua pesan di media sosial bisa dikontrol. Isu kecil bisa cepat menyebar dan berpotensi merusak reputasi perusahaan jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, kemampuan untuk berkomunikasi secara strategis dan etis di dunia digital menjadi keterampilan penting bagi setiap profesional bisnis. Melihat tren yang ada, kita bisa memprediksi bahwa komunikasi bisnis di masa depan akan semakin cepat, profesional, dan berbasis data. Teknologi seperti artificial intelligence dan chatbot sudah banyak digunakan untuk menjawab pertanyaan pelanggan secara otomatis selama 24 jam. Sementara itu, analisis data membantu perusahaan memahami perilaku konsumen dengan lebih mendalam hingga pesan yang dikirim bisa lebih cepat dan tepat sasaran. Namun, setelah semua kemajuan itu, muncul pertanyaan penting. Apakah komunikasi yang dilakukan mesin masih bisa menggantikan sentuhan manusia? Jawabannya tidak sepenuhnya. Keaslian, empati, dan kepercayaan tetap menjadi inti komunikasi bisnis secara efektif. Itulah sebabnya perusahaan perlu menyeimbangkan antara teknologi dan human touch agar hubungan dengan pelanggan tetap hangat dan autentik. Selain itu, isu tentang etika digital dan privasi data semakin penting untuk kita semua. Perusahaan harus lebih transparan dalam mengelola informasi pelanggan dan berhati-hati agar tidak melanggar kepercayaan publik. Jadi, masa depan komunikasi bisnis bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang kepercayaan, integritas, dan tanggung jawab sosial. Sebagai mahasiswa dan calon profesional muda, kita harus siap menghadapi perubahan ini. Kita perlu mengembangkan kemampuan komunikasi digital, memahami etika bermedia sosial, dan menggunakan platform digital secara produktif. Gunakan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tetapi sebagai alat membangun citra diri kita, jaringan profesional, dan reputasi yang positif. Bangun profesional branding yang kuat dengan menunjukkan nilai, ide, dan kolaborasi nyata yang memberikan manfaat bagi orang lain. Ingat, di dunia digital, setiap unggahan adalah ekspansi diri dari potensi profesional kita. Gunakan komunikasi dengan bijak, jujur, dan beretika. Teman-teman, dunia bisnis telah berubah dengan cepat. Jika dulu komunikasi adalah tentang mengirim pesan, kini komunikasi adalah tentang membangun hubungan. Media sosial bukan hanya sekadar alat promosi, tetapi juga jembatan untuk menciptakan kepercayaan, kedekatan, dan kolaborasi. Mari kita berpartisipasi, belajar, dan berperan aktif dalam menghadapi transformasi ini. Karena masa depan bisnis bukan hanya memiliki mereka yang kuat secara teknologi, tetapi juga mereka yang mampu berkomunikasi dengan hati dan yang positif. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Saya Anindita Ramadhani, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.